terasa bernapas lebih berat dari biasanya. Di kedalaman tanah yang gelap, emas masih berkilau bukan sebagai berkah, melainkan sebagai saksi kesombongan seorang manusia yang menantang Tuhannya. Inilah kisah Raja Karun. Harta tak terhitung, doa yang berubah menjadi kutukan, dan kehancuran yang tidak berhenti di masa lalu. Kisah ini bukan sekadar dongeng sejarah, tetapi peringatan yang masih hidup hingga hari ini. Dengarkan hingga akhir, karena setiap detiknya menyimpan pelajaran yang bisa mengguncang iman dan hati kita. Jika kisah ini bermanfaat, sebarkanlah ke grup keluarga dan teman agar menjadi pengingat bersama. Jangan lupa tekan like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, subscribe untuk kisah-kisah penuh hikmah lainnya, dan tuliskan amin sebagai doa agar kita dijauhkan dari fitnah harta dan kesombongan. Semoga siapapun yang menonton hingga akhir diberi keberkahan rezeki, ketenangan hati, dan keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di suatu malam yang sunyi, ketika angin gurun berembus pelan seperti bisikan rahasia, bumi menyimpan sesuatu yang tak ingin ia lepaskan. Tanah terlihat diam, namun di kedalamannya tersimpan denyut masa lalu emas yang berkilau tanpa cahaya. Harta yang pernah membuat seorang manusia lupa bahwa ia hanyalah hamba. Bayangan kekayaan itu tidak mati bersama waktu. Ia terkubur, menunggu, seolah memiliki kehendak sendiri. Inilah awal dari kisah yang tidak dimulai dengan kehancuran, melainkan dengan kekosongan. Sebuah titik paling rendah dalam hidup seorang lelaki bernama Karun. Karun bukanlah raja sejak awal. Ia tidak lahir di atas singgasana atau dikelilingi kemewahan. Ia tumbuh dalam kemiskinan yang menekan dada. Hidup dalam keterbatasan yang membuatnya memandang dunia dengan mata penuh iri dan harap. Setiap hari ia melihat kekuasaan Firaun menjulang seperti gunung emas yang mustahil disentuh. Setiap malam ia tidur dengan perut lapar dan hati yang lelah. Di antara kaumnya sendiri, ia dikenal sebagai yang paling papa, paling tertinggal, hampir tak diperhitungkan. Namun di balik kemiskinan itu, tersimpan ambisi yang belum menemukan bentuknya. Takdir mulai bergerak ketika Karun berada di lingkungan istana, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan rendah. Ia melihat langsung bagaimana kekayaan mampu membuat manusia ditundukkan, bagaimana emas bisa mengubah suara menjadi perintah, dan tatapan menjadi ancaman. Setiap kilau harta yang ia saksikan menorehkan luka kecil di hatinya. Luka itu tidak berdarah, tetapi tumbuh menjadi keinginan yang terus berbisik. Suatu hari, semua ini bisa menjadi miliknya. Ia tidak ingin sekadar cukup. Ia ingin lebih. How Levi. Di tengah kehidupan yang timpang itu, Karun memiliki satu hal yang kelak menjadi pintu perubahan hubungan darah dengan Musa. Ikatan ini bukan sekadar kekerabatan, tetapi jembatan antara kehinaan dan harapan. Musa, yang membawa cahaya wahyu dan keteguhan iman, melihat Karun sebagai saudara yang perlu diselamatkan, bukan dari kemiskinan semata, tetapi dari keputusasaan. Dari sinilah benih takdir mulai ditanam. Benih yang kelak tumbuh menjadi pohon paling subur sekaligus paling beracun. Pada masa itu Karun mulai mendekat pada ilmu dan ibadah. Ia mendengar ayat-ayat dengan hati yang haus, mempelajari Taurat dengan ketekunan yang mengejutkan banyak orang. Suaranya saat membaca kitab suci terdengar jernih, menenangkan, seolah kemiskinan telah menajamkan kepekaannya terhadap makna. Untuk sesaat, dunia seakan memberi hormat padanya. Orang-orang mulai memandangnya dengan kagum. Namun di balik ketenangan itu, kegelisahan lama belum sepenuhnya mati. Malam-malam Karun dipenuhi doa yang panjang. Doa yang tidak hanya meminta petunjuk, tetapi juga jalan keluar dari kehidupan yang menyesakkan. Ia ingin diangkat. Ia ingin diubah. Ia ingin kekuatan untuk berdiri sejajar dengan mereka yang selama ini memandangnya rendah. Dan tanpa ia sadari, permohonan itulah yang kelak menjadi awal dari ujian paling berat dalam hidupnya. Karena tidak semua doa tentang dunia datang sebagai rahmat. Sebagian datang sebagai cobaan yang menyamar. Di kejauhan, bumi tetap diam. Namun di dalamnya, bayangan emas mulai bergerak. Menanti waktu ketika nama Karun akan mengguncang langit dan bumi. Dan ketika itu terjadi, tidak ada satupun yang siap menanggung akibatnya. Pagi-pagi di Mesir selalu dimulai dengan cahaya keemasan yang menyentuh puncak istana Firaun. Pilar-pilar raksasa berdiri angkuh, memantulkan sinar matahari seperti pernyataan kekuasaan yang tak terbantahkan. Di balik kemegahan itu, ada lorong-lorong sempit yang jarang diperhatikan. Di sanalah Karun berjalan setiap hari,
Langkahnya pelan, kepalanya tertunduk, pakaiannya lusuh dan penuh debu. Ia hidup di pusat kekayaan dunia, namun tidak memiliki apa-apa selain rasa lapar dan harga diri yang perlahan tergerus. Sebagai pejabat rendahan Bani Israel di lingkungan istana, Karun melihat semuanya dari jarak dekat tanpa pernah menyentuhnya. Ia menyaksikan emas ditimbang seperti pasir, permata berpindah tangan tanpa makna, dan jamuan megah digelar hanya untuk memuaskan kesombongan para penguasa. Sementara itu, upah yang ia terima nyaris tak cukup untuk bertahan hidup. Setiap hari adalah pengingat kejam bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak selalu berarti kesejahteraan. Justru di sanalah rasa iri tumbuh paling subur. Pada malam hari, ketika istana tenggelam dalam sunyi dan obor-obor mulai padam, Karun kembali ke tempat tinggalnya yang sederhana. Dindingnya tipis, lantainya dingin, dan kesunyian terasa lebih berat daripada siang hari. Ia duduk sendiri, memandangi tangannya yang kasar, bertanya dalam hati, mengapa hidup begitu timpang? Mengapa sebagian manusia dilimpahi segalanya, sementara sebagian lain harus berjuang hanya untuk bernapas dengan layak? Pertanyaan itu berulang, menggerogoti kesabarannya sedikit demi sedikit. Namun Karun bukan sekadar orang miskin yang pasrah. Di dalam dirinya ada kecerdasan tajam dan keinginan kuat untuk keluar dari keadaan itu. Ia belajar mengamati, mencatat, dan memahami pola kekuasaan. Ia tahu bahwa kekayaan bukan hanya soal keberuntungan, tetapi juga akses dan pengetahuan. Setiap kata yang ia dengar di istana, setiap perintah yang dilontarkan para pejabat tinggi, ia simpan ropet-ropet dalam ingatan. Semua itu menjadi bahan bakar bagi ambisi yang belum menemukan jalan. Di tengah tekanan hidup itu, kehadiran Musa menjadi satu-satunya cahaya yang menenangkan. Musa berbicara tentang Tuhan yang adil, tentang pembebasan dari penindasan, tentang kehidupan yang tidak diukur dengan emas. Kata-kata itu menembus hati Karun yang lelah. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat bukan sebagai pelayan, tetapi sebagai manusia. Ia mulai mendekat, mendengar, dan belajar. Kemiskinannya belum berubah, tetapi jiwanya mulai menemukan arah. Karun pun perlahan dikenal sebagai sosok yang tekun dalam ibadah dan ilmu. Ia rajin mendengarkan Taurat, menghafalnya, dan membacanya dengan suara yang merdu. Orang-orang mulai menghormatinya, bukan karena hartanya, melainkan karena pengetahuannya. Ada kebanggaan kecil yang tumbuh di dadanya. Sebuah rasa bahwa ia memiliki nilai, meski dunia belum memberinya kekayaan. Namun kebanggaan itu bercampur dengan luka lama yang belum sembuh. Setiap kali ia kembali ke istana dan melihat kemewahan Firaun, perasaan itu muncul lagi. Rasa ingin memiliki, rasa ingin diakui, rasa ingin berdiri sejajar dengan mereka yang berkuasa. Iman dan ambisi mulai berjalan beriringan, tanpa Karun sadari bahwa keduanya kelak akan saling bertabrakan. Di satu sisi, ia mencintai cahaya kebenaran. Di sisi lain, ia merindukan kilau dunia. Di titik inilah, takdir mulai mengencangkan jeratnya. Karun masih berdiri di bayang istana, masih miskin, masih terabaikan. Namun di balik kesunyian hidupnya, sebuah perubahan besar sedang mendekat. Doa-doa yang ia panjatkan belum terjawab, tetapi langit telah mendengarnya. Dan ketika jawaban itu datang, hidup Karun akan berbelok tajam, menuju jalan yang tak pernah ia bayangkan, jalan menuju kekayaan yang akan menguji segalanya. Malam itu, langit Mesir tampak lebih gelap dari biasanya. Bintang-bintang berkelip redup, seolah ikut mendengar kegelisahan seorang lelaki yang berlutut sendirian. Karun menengadahkan tangan, napasnya berat, hatinya penuh dengan harap dan lelah yang menumpuk bertahun-tahun. Ia tidak lagi meminta sekadar cukup. Ia meminta perubahan, sebuah jalan keluar dari kehidupan yang mengekangnya, dari rasa hina yang terus memburu langkahnya. Doa itu mengalir panjang, bercampur air mata dan kejujuran yang nyaris putus asa. Kegelisahan itu akhirnya membawanya menemui Musa. Dengan suara tertahan dan pandangan penuh harap, Karun mengungkapkan keinginannya yang paling dalam. Ia lelah menjadi yang terpinggirkan. Ia ingin diangkat derajatnya. Ia ingin merasakan kehidupan tanpa rasa takut akan hari esok. Musa mendengarkan dengan tenang, tetapi hatinya diliputi keraguan. Ia tahu, tidak semua permintaan tentang dunia membawa kebaikan. Kekayaan seringkali menjadi ujian yang paling sulit ditanggung oleh manusia. Awalnya, Musa menolak. Ia memperingatkan Karun tentang bahaya harta yang melampaui kebutuhan. Ia mengingatkan bahwa kesabaran dalam kekurangan seringkali lebih selamat daripada kelimpahan yang membutakan. Namun,
Karun terus mendesak. Ia bersumpah dengan suara bergetar namun penuh keyakinan bahwa kekayaan yang ia peroleh akan digunakan untuk kebaikan. Ia berjanji akan membantu kaum miskin, membela yang tertindas, dan memperkuat jalan kebenaran. Janji-janji itu terdengar tulus. Dan untuk sesaat, Musa melihat ketulusan di mata saudaranya. Akhirnya, dengan hati yang masih diliputi kehati-hatian, Musa berdoa. Doa itu tidak disertai gemuruh langit atau kilat yang menyambar. Ia turun dengan tenang, hampir tak terasa. Namun sejak saat itu, sesuatu berubah dalam hidup Karun. Pintu pengetahuan mulai terbuka. Wawasan yang tak pernah ia bayangkan mengalir ke dalam pikirannya. Ia memahami rahasia materi, sifat-sifat logam, dan cara mengolah alam dengan kecerdasan yang melampaui manusia biasa. Apa yang dulu mustahil, kini terasa dekat. Hari-hari Karun berubah cepat. Dari seorang lelaki yang hampir tak memiliki apa-apa, ia mulai melihat hasil yang mengejutkan. Sentuhan ilmunya mampu mengubah bahan sederhana menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Orang-orang tercengang. Kekayaan datang bukan bertahap, melainkan mengalir deras seperti banjir yang tak terbendung. Karun terdiam menatap hasil kerjanya sendiri. Hatinya bergetar antara syukur dan keterkejutan. Doanya terjawab. Terlalu cepat, terlalu besar. Namun di balik keberkahan itu, ada getaran halus yang nyaris tak terdengar. Sebuah peringatan tanpa suara. Kekayaan yang datang tanpa jeda seringkali tidak memberi waktu bagi hati untuk menyesuaikan diri. Karun mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Kekaguman orang-orang membuat dadanya mengembang. Rasa percaya diri berubah menjadi kebanggaan. Ia masih beribadah, masih mengingat janjinya, tetapi kini ada bisikan lain yang mulai menyusup di sela-sela pikirannya. Ia mulai berkata dalam hati bahwa semua ini adalah hasil kecerdasannya, bahwa ilmu yang ia miliki adalah buah dari usaha dan ketekunannya. Rasa ketergantungan pada doa perlahan memudar, digantikan keyakinan baru pada kemampuan diri sendiri. Karun belum jatuh, tetapi ia telah berdiri di tepi jurang yang tak ia sadari. Di kejauhan, sesuatu mulai mendekat, sebuah pengaruh yang siap memanfaatkan celah sekecil apapun. Doa itu telah mengubah takdir Karun, dari kemiskinan menuju kekayaan, dari keterhinaan menuju kemuliaan dunia. Namun setiap perubahan besar selalu membawa ujian yang sepadan. Dan Karun baru saja melangkah ke babak hidup di mana emas akan berbicara lebih keras daripada iman. Perubahan itu datang tanpa suara, seperti fajar yang merayap pelan di balik gelap malam. Karun bangun setiap pagi dengan pikiran yang dipenuhi pemahaman baru, seakan alam sendiri membukakan rahasianya satu persatu. Logam bukan lagi benda mati baginya. Tanah, batu, dan pasir memiliki bahasa yang kini bisa ia mengerti. Ia mengetahui sifat tersembunyi di dalamnya, reaksi yang tak terlihat oleh mata biasa, dan keseimbangan halus yang mampu mengubah sesuatu yang hina menjadi bernilai tinggi. Ilmu itu tidak diajarkan siapapun. Ia datang begitu saja, mengalir ke dalam kesadarannya seperti warisan kuno yang terbangun kembali. Awalnya Karun gemetar setiap kali menyadari hasil dari ilmunya. Ia mencoba dengan hati-hati, nyaris takut pada kemampuannya sendiri. Namun kenyataan tidak bisa dibantah. Apa yang disentuhnya berubah. Logam kusam menjadi berkilau. Benda biasa menjelma emas. Kekayaan tidak lagi harus dicari, ia diciptakan. Dalam waktu singkat, rumahnya yang sederhana berubah menjadi pusat aktivitas yang tak pernah sepi. Orang-orang datang dengan rasa kagum, membawa bahan mentah, dan pulang dengan harta bernilai tinggi. Nama Karun mulai dibicarakan dengan nada takzim. Di tengah limpahan itu, Karun masih berusaha menjaga niatnya. Ia mengingat janjinya pada Musa. Ia bersedekah, membantu sesama, dan tampil sebagai teladan bagi kaumnya. Namun, ada perasaan asing yang mulai tumbuh, halus, namun terus menguat. Sebuah keyakinan bahwa ia berbeda, bahwa tidak semua orang dipilih untuk menerima pengetahuan sebesar ini, bahwa mungkin keistimewaan ini adalah tanda bahwa ia memang pantas berada di atas yang lain. Pikiran itu muncul singkat, lalu menghilang, namun selalu kembali dengan wajah yang semakin berani. Ilmu alkimia itu menjadikan Karun sosok yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Ia tidak takut kekurangan. Ia tidak gentar kehilangan. Setiap masalah memiliki solusi yang bisa dibeli atau diciptakan. Dunia terasa tunduk pada kecerdasannya. Pada titik inilah,
bahaya mulai menyamar sebagai rasa aman. Karena ketika manusia merasa tidak lagi membutuhkan pertolongan, disitulah ia paling rentan kehilangan arah. Perlahan, jadwal hidup Karun berubah. Waktu yang dulu dihabiskan untuk merenung dan beribadah, kini terbagi dengan urusan harta. Ia masih berdoa, tetapi pikirannya sering melayang pada hitungan, rencana, dan kemungkinan baru. Hatinya mulai sibuk, dan dalam kesibukan itu, keheningan iman perlahan tersisih. Ia tidak menyadarinya, karena semua perubahan itu terasa masuk akal, bahkan produktif. Di saat itulah sebuah kehadiran tak kasat mata mulai mendekat. Bukan dengan ancaman, melainkan dengan persetujuan. Bukan dengan larangan, melainkan dengan pembenaran. Sebuah suara yang terdengar bijak, seolah memahami kegelisahan Karun, suara yang tidak menyuruh meninggalkan kebaikan, hanya mengatur ulang prioritas, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Karun merasa ditemani, didukung, dipahami. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berdialog dengan sesuatu yang sangat mengenal kelemahan manusia. Sesuatu yang tahu bahwa iman jarang runtuh oleh dosa besar, tetapi sering hancur oleh kompromi kecil yang diulang tanpa rasa bersalah. Ilmu alkimia yang dahulu terasa sebagai anugerah, kini mulai menunjukkan sisi lain. Ia bukan sekadar kemampuan, tetapi pintu, dan pintu itu telah terbuka. Dari selangnya bayangan mulai masuk, membawa bisikan yang akan mengarahkan Karun menjauh dari niat awalnya. Di kejauhan, emas terus bertambah. Dan bersamaan dengan itu, sebuah ujian besar perlahan mengambil bentuk, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan segalanya. Awalnya bisikan itu datang tanpa wajah dan tanpa nama. Ia hadir sebagai pikiran yang terasa wajar, bahkan bijak. Saat Karun duduk menghitung hasil kekayaannya yang terus bertambah, suara itu seakan muncul dari dalam dirinya sendiri. Suara yang tidak memerintah, tidak memaksa, hanya mengusulkan. Karun merasa tidak sedang melakukan kesalahan apapun. Ia masih beriman, masih mengingat Tuhan. Hanya saja, hidupnya kini dipenuhi tanggung jawab baru yang menuntut perhatian lebih besar. Di suatu sore yang tenang, ketika matahari condong ke barat dan bayangan istananya memanjang di tanah, suara itu terasa lebih jelas. Ia berkata lembut, seolah sahabat lama yang memahami beban pikiran Karun. Harta ini terlalu besar untuk dibiarkan tanpa pengelolaan. Bukankah lebih baik jika satu hari dalam sepekan digunakan untuk mengurus kekayaan, sementara hari-hari lainnya tetap dipersembahkan untuk ibadah? Usulan itu terdengar adil, masuk akal, bahkan tampak bijaksana. Karun merenung, ia merasa tidak ada niat buruk di dalamnya. Justru ia membayangkan kekayaannya akan semakin teratur, semakin besar, dan dengan itu, amalnya pun akan semakin luas. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini bukan pengabaian terhadap Tuhan, melainkan strategi untuk memberi lebih banyak di jalan kebaikan. Dengan keyakinan itu, ia menerima usulan tersebut. 1 hari untuk dunia, 6 hari untuk akhirat. Sebuah kompromi kecil yang terasa aman. Hari itu pun datang. Karun menghabiskannya dengan mengatur gudang, mencatat emas, dan merencanakan perdagangan. Anehnya, ia merasakan kepuasan yang berbeda. Ada rasa kendali yang kuat, rasa berkuasa atas hasil ciptaannya sendiri. Ketika malam tiba, ia beribadah seperti biasa, namun pikirannya masih tertinggal pada rencana-rencana duniawi. Ia tidak menyadari bahwa untuk pertama kalinya, dunia telah mengambil sebagian ruang yang sebelumnya sepenuhnya milik iman. Beberapa waktu berlalu, dan suara itu kembali. Kali ini lebih berani, lebih akrab. Ia memuji kebijaksanaan Karun, mengagungkan kecerdasannya dalam mengatur harta. Lalu ia mengusulkan perubahan kecil lagi. 1/2 minggu untuk urusan dunia, 1/2 minggu untuk ibadah. Alasannya terdengar mulia. Dengan lebih banyak waktu mengelola harta, Karun bisa menghasilkan lebih banyak, membantu lebih banyak orang, dan memperluas pengaruh kebaikan. Sekali lagi, tidak ada larangan, tidak ada penolakan terhadap Tuhan. Hanya pergeseran halus. Karun mulai terbiasa. Ia tidak lagi merasa bersalah ketika mengurangi waktu ibadahnya. Semua itu ia balut dengan niat baik dan pembenaran yang rapi. Hatinya tenang, meski sesungguhnya mulai tumpul. Ia merasa semakin penting, semakin dibutuhkan, semakin tak tergantikan. Tanpa disadari, rasa rendah hati yang dulu menemaninya perlahan menghilang, digantikan oleh keyakinan bahwa keberhasilannya adalah bukti keunggulan dirinya. Bisikan itu kini tidak lagi terasa asing. Ia menjadi bagian dari alur pikir Karun. Setiap keputusan duniawi selalu terasa logis, sementara suara hati yang mengingatkan tentang keseimbangan
mulai melemah. Karun tidak meninggalkan iman. Tetapi iman itu kini berada di urutan kedua. Ia masih menyebut nama Tuhan, namun tidak lagi bersandar sepenuhnya kepadanya. Di titik inilah kegelapan mulai menemukan pijakannya, bukan dengan kejahatan toreng-torangan, melainkan dengan rasionalisasi yang halus dan niat yang dibelokkan sedikit demi sedikit. Karun belum jatuh. Ia masih berdiri tegak, diselimuti kekayaan dan pujian. Namun fondasinya mulai retak, meski belum terlihat dari luar. Dan di balik semua itu, sesuatu tersenyum puas. Karena langkah pertama telah berhasil. Bisikan pertama telah diterima. Jalan menuju jurang kini terbuka, dan Karun sedang berjalan di atasnya tanpa rasa takut. Yakin bahwa ia masih berada di jalan yang benar. Hari-hari Karun kini bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Pagi dimulai dengan hitungan, siang diisi perintah, dan malam ditutup rencana-rencana yang tak pernah benar-benar selesai. Kekayaan yang dulu ia sambut dengan rasa syukur, kini menuntut perhatian tanpa henti. Gudang-gudang harus dijaga, transaksi harus diawasi, dan peluang harus segera ditangkap sebelum jatuh ke tangan orang lain. Dunia tidak lagi menunggu. Dan Karun merasa ia tidak boleh lengah sedikit pun. Waktu ibadah yang dahulu menjadi poros hidupnya perlahan bergeser ke tepi. Ia masih menunaikannya, tetapi tidak lagi dengan ketenangan yang sama. Doa-doanya menjadi lebih singkat, lebih cepat, seringkali dilakukan di sela-sela kesibukan. Pikirannya terbelah. Separuh menghadap langit, separuh lagi tenggelam dalam hitungan emas. Ia meyakinkan dirinya bahwa Tuhan Maha mengetahui niatnya, bahwa kesibukan ini adalah bagian dari amanah yang harus dijalankan. Orang-orang di sekitarnya melihat perubahan itu. Mereka melihat Karun semakin jarang duduk bersama untuk mengkaji Taurat, semakin jarang hadir dalam pertemuan ibadah. Namun mereka juga melihat hartanya mengalir deras, sedekahnya masih dibagikan, dan pengaruhnya kian luas. Tidak ada yang berani menegur. Bahkan sebagian mulai mengaguminya lebih dari sebelumnya. Kekayaan memiliki caranya sendiri untuk membungkam pertanyaan. Karun sendiri merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Ada kepuasan baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kepuasan karena mampu mengendalikan keadaan, karena merasa dibutuhkan, karena namanya disebut dengan nada hormat. Ia tidak lagi sekadar menjadi bagian dari kaum yang tertindas. Ia kini berdiri sebagai figur yang diperhitungkan. Dan di balik semua itu, tumbuh keyakinan halus bahwa keberhasilannya adalah bukti bahwa pilihannya selama ini benar. Bisikan itu kembali, kini tanpa perlu hadir secara jelas. Ia telah menyatu dengan cara berpikir Karun. Setiap kali rasa bersalah muncul karena meninggalkan ibadah, segera datang pembenaran. Bukankah ini semua untuk kebaikan? Bukankah dengan harta yang lebih besar, lebih banyak orang bisa dibantu? Bukankah Tuhan tidak akan menonayokan usaha yang diniatkan baik? Pertanyaan-pertanyaan itu menenangkan hatinya, meski perlahan menjauhkan ia dari kepekaan spiritual yang dulu ia miliki. Malam-malam Karun tidak lagi sunyi. Ia dikelilingi penjaga, pelayan, dan suara langkah yang tak pernah berhenti. Kesunyian yang dulu membawanya pada doa, kini tergantikan oleh hiruk-pikuk dunia. Saat akhirnya ia sendirian, tubuhnya terlalu lelah untuk berlama-lama bermunajat. Ia tertidur dengan pikiran yang masih bekerja, menghitung apa yang akan ia lakukan esok hari. Tanpa ia sadari, prioritas hidupnya telah berubah. Ibadah bukan lagi pusat, melainkan pelengkap. Bukan lagi tujuan, tetapi sisa waktu yang tersisa setelah dunia mengambil bagiannya. Karun tidak merasa bersalah, karena perubahan itu terjadi perlahan, hampir tak terasa, seperti air yang mengikis batu, sedikit demi sedikit, hingga bentuk aslinya tak lagi sama. Di kejauhan, Musa masih berdiri dengan keteguhan yang sama, menyeru pada keseimbangan dan ketaatan. Namun jarak antara keduanya kini bukan lagi soal fisik, melainkan arah hidup. Karun semakin melangkah ke dunia yang ia bangun sendiri, dunia yang berkilau namun rapuh. Dan di dalam kilau itu, iman yang dulu menjadi cahaya kini mulai meredup, digantikan oleh bayangan ambisi yang semakin panjang. Ia belum menyadari bahwa ketika ibadah menjadi sisa waktu, kehancuran seringkali tinggal menunggu waktu. Kekayaan Karun kini melampaui batas yang pernah dibayangkan siapapun. Apa yang dahulu ia simpan dengan hati-hati, kini mengalir tanpa henti, memenuhi ruang-ruang baru yang sengaja ia bangun untuk menampungnya. Di atas tanah yang luas, istana-istana mulai berdiri. Dindingnya menjulang tinggi, lantainya dingin berlapis kemewahan. Setiap sudut memantulkan cahaya emas.
seolah ingin memastikan bahwa siapapun yang memandangnya tahu siapa pemilik kekuasaan di tempat itu. Istana itu bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah pernyataan. Sebuah pesan, sunyi namun keras, bahwa Karun telah naik jauh di atas kehidupan lamanya. Pelayan dan pengawal hilir mudik tanpa henti, tunduk pada perintah yang diucapkan dengan nada tenang namun tak terbantahkan. Nama Karun kini disebut dengan rasa kagum bercampur takut. Ia tidak perlu mengangkat suara, kekayaannya telah lebih dulu berbicara. Setiap kali Karun keluar dari istananya, ia melakukannya dengan penuh perhitungan. Pakaian terbaik, jubah sutra berhiaskan permata, dan iring-iringan yang panjang. Ia berjalan perlahan, menikmati tatapan mata yang terpaku padanya. Ada yang terpesona, ada yang iri, ada pula yang diam-diam merasa kecil di hadapannya. Dan di dalam dadanya, rasa puas itu tumbuh semakin kuat. Inilah pengakuan yang selama ini ia dambakan. Orang-orang mulai membicarakan satu hal yang paling mencengangkan. Bukan emasnya, bukan istananya, melainkan kunci-kunci gudang hartanya. Kunci-kunci itu begitu besar dan berat, hingga harus dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Ketika kunci-kunci itu bergerak, suaranya bergemerincing berat, seolah menertawakan logika manusia. Jika kunci saja seberat itu, tak terbayangkan apa yang tersimpan di balik pintu-pintu besi tersebut. Karun mendengar kekaguman itu dan menikmatinya. Ia tidak lagi menepis pujian. Ia menerimanya sebagai sesuatu yang wajar. Di benaknya, semua ini adalah hasil kecerdasan, kerja keras, dan keberanian mengambil keputusan. Ia jarang mengaitkan kekayaannya dengan doa Musa atau izin Tuhan. Semua terasa begitu nyata, begitu berada dalam genggaman, hingga sumber sejatinya perlahan mengabur. Di balik kemegahan itu, sikap Karun pun berubah. Ia tidak lagi duduk sejajar dengan kaumnya. Ia mulai memandang dari atas. Nasihat-nasihat yang dahulu ia dengarkan, kini terasa mengganggu. Ketika ada yang mengingatkan tentang kesederhanaan dan tanggung jawab iman, Karun hanya tersenyum tipis. Ia merasa telah melampaui fase itu. Baginya, kekayaan adalah bukti bahwa jalannya benar. Istana yang ia bangun bukan hanya dari batu dan emas, tetapi dari keyakinan bahwa ia istimewa, bahwa ia berbeda, bahwa ia layak mendapat lebih. Keyakinan itu mengeras menjadi kesombongan yang halus, hampir tak terlihat, namun meresap ke setiap keputusan yang ia buat. Ia mulai menikmati jarak antara dirinya dan orang lain. Jarak itu memberinya rasa aman sekaligus kuasa. Namun di balik tembok tinggi dan penjagaan ketat, ada kekosongan yang tidak bisa diisi emas. Malam-malam Karun tetap gelisah, meski kasurnya empuk dan istananya sunyi. Ada kegelisahan samar yang muncul saat ia sendirian. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kilau kekayaannya sendiri. Namun kegelisahan itu segera ia tepis dengan rencana baru, pembangunan baru, dan ambisi baru. Istana itu berdiri megah, tetapi fondasinya rapuh. Dibangun bukan di atas kerendahan hati, melainkan di atas kesombongan yang terus dipupuk. Karun tidak menyadari bahwa semakin tinggi ia membangun, semakin dalam pula jurang yang menantinya. Dan ketika istana itu selesai, tak ada lagi yang bisa menghalangi kehancuran yang perlahan mendekat. Di balik kilau istana dan gemerincing emas, hati Karun tidak pernah benar-benar tenang. Semakin tinggi ia berdiri, semakin sering ia menoleh ke sekeliling, mengukur siapa yang masih berada di atasnya. Di antara semua nama yang dikenal kaumnya, ada satu yang kini terasa mengganggu pikirannya lebih dari sebelumnya. Muse. Dahulu, nama itu membawa rasa hormat dan kedekatan. Kini, tanpa ia sadari, nama itu memantik perbandingan yang menyakitkan. Karun mulai memperhatikan cara orang-orang memandang Musa. Setiap kali Musa berbicara, kaumnya diam dan mendengarkan. Setiap kali Musa memimpin, mereka patuh tanpa ragu. Karun melihat itu dengan dada yang mengeras. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Mengapa bukan aku? Bukankah aku yang paling kaya? Bukankah aku yang paling berilmu? Bukankah aku yang mampu memberi mereka kehidupan yang lebih baik? Pertanyaan itu tidak meminta jawaban, hanya menuntut pengakuan. Ia mencoba menepis perasaan itu, tetapi dengki bekerja dengan cara yang licik. Ia tidak datang sebagai kebencian terbuka, melainkan sebagai rasa tersisih. Karun merasa bahwa penghormatan yang diterima Musa seharusnya terbagi, atau bahkan berpindah. Ia mulai menganggap dirinya lebih pantas menjadi pusat perhatian. Kekayaan yang ia miliki seolah menuntut posisi yang setara, jika bukan lebih tinggi, dari seorang nabi. Setiap pujian yang diarahkan kepada Musa terasa seperti pengurangan terhadap dirinya. Setiap keberhasilan dakwah Musa
terasa seperti bayangan yang menutupi kilau emas Karun. Ia mulai mengingat masa lalu dengan cara yang keliru. Ia lupa bahwa doanya pernah dituntun. Ia lupa bahwa jalan kekayaannya pernah dibukakan melalui doa Musa. Yang tersisa hanyalah perasaan bahwa kini ia berdiri sendiri, dan bahwa keberhasilannya adalah hasil dari dirinya semata. Karun mulai menjaga jarak. Pertemuan yang dulu hangat kini terasa kaku. Senyum yang dulu tulus kini berubah menjadi basa-basi. Di dalam dirinya ada dorongan kuat untuk membuktikan sesuatu, untuk menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu datang dari wahyu, tetapi juga dari harta dan pengaruh. Ia ingin kaumnya melihat itu. Ia ingin mereka menimbang, lalu memilih. Bisikan di hatinya semakin berani. Ia berkata bahwa Musa terlalu mengikat orang-orang dengan aturan dan larangan, bahwa kehidupan seharusnya lebih bebas, lebih makmur, bahwa dengan kekayaan seperti yang ia miliki, banyak masalah bisa diselesaikan tanpa harus tunduk pada tuntunan yang ketat. Pikiran-pikiran itu mulai ia bagi dengan orang-orang terdekatnya. Perlahan, benih keraguan disebar, tidak dengan paksaan, tetapi dengan sugesti. Dengki mengubah cara Karun memandang kebenaran. Ia tidak lagi menilai sesuatu dari asalnya, tetapi dari dampaknya pada posisinya sendiri. Jika suatu perintah menguatkan Musa, maka perintah itu terasa mengancam. Jika suatu aturan membatasi hartanya, maka aturan itu terasa tidak adil. Hatinya mulai menutup diri, bukan terhadap manusia, tetapi terhadap kebenaran yang tidak lagi sejalan dengan ambisinya. Di luar istana kehidupan, berjalan seperti biasa. Musa terus menyeru dengan keteguhan yang sama. Kaum Bani Israel masih mencari arah di tengah penindasan dan harapan. Namun di balik layar, sebuah konflik mulai terbentuk. Bukan konflik fisik, melainkan pertarungan pengaruh dan hati. Karun telah memilih untuk tidak lagi berada di belakang Musa. Ia ingin sejajar. Atau Levi. Hati yang mulai dengki jarang berhenti di situ. Ia akan terus menuntut pembenaran, terus mencari alasan, hingga akhirnya mendorong pemiliknya untuk bertindak. Dan Karun kini berdiri di ambang keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah hubungannya dengan Musa. Keputusan yang akan menyeretnya dari kesombongan menuju pemberontakan yang terang-terangan. Hari itu udara terasa berat, seolah langit menahan napasnya sendiri. Karun melangkah keluar dari istananya dengan keyakinan yang telah mengeras. Dengki yang lama dipendam kini menemukan jalannya. Ia tidak lagi puas dengan bisikan dan pembenaran di balik dinding emas. Ia ingin pengakuan terbuka. Ia ingin kaumnya melihat bahwa kekuasaan tidak hanya lahir dari wahyu, tetapi juga dari harta dan pengaruh yang nyata di depan mata. Di hadapan Bani Israel, Karun berdiri dengan sikap yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi rendah hati, tidak lagi sekadar saudara yang mendukung. Ia berbicara dengan nada yang menuntut. Ia mempertanyakan pembagian peran dan kehormatan. Mengapa kepemimpinan ritual diserahkan kepada Harun, saudara Musa? Mengapa dirinya, yang merasa paling berilmu dan paling mampu, tidak diberi kedudukan yang setara? Pertanyaan itu meluncur tajam, menggugah bisik-bisik di antara kerumunan. Musa mendengarkan dengan wajah tenang. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya kesedihan yang tertahan. Ia menjawab dengan ketegasan yang sederhana. Kedudukan itu bukan pilihannya, melainkan ketetapan Tuhan. Kata kota itu tidak menghentikan Karun, justru sebaliknya. Ia menganggapnya sebagai dalih untuk mempertahankan kuasa. Ia menuntut bukti yang bisa dilihat semua orang. Bukan sekadar kata-kata tentang langit. Maka dikumpulkanlah para pemimpin Bani Israel. Musa meminta mereka membawa tongkat masing-masing. Suasana menjadi hening. Ketika tongkat-tongkat itu diletakkan, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berubah. Hingga akhirnya, satu tongkat menunjukkan tanda yang tak bisa disangkal. Tongkat milik Harun bertunas, menghijau, dan menumbuhkan daun segar. Keajaiban itu terjadi di hadapan mata semua orang. Tanpa sihir, tanpa tipu daya. Sebagian orang tersungkur, sebagian terdiam takzim. Namun, Karun berdiri kaku. Mukjizat yang seharusnya meluluhkan hati, justru mengeraskannya. Ia menolak menerima kenyataan. Dengan suara lantang, ia menuduh itu sebagai sihir. Ia menuding Musa telah menipu mata kaumnya. Tuduhan itu mengguncang suasana. Keraguan mulai beredar, meski kebenaran berdiri terang di hadapan mereka. Sejak saat itu, Karun tidak lagi menyembunyikan sikapnya. Ia menolak Periniparina yang datang melalui Musa ketika kaumnya diperintahkan mengenakan tanda ketaatan sebagai identitas. Karun menolaknya
dan menyebutnya sebagai bentuk perendahan. Ia mulai berbicara tentang kebebasan, tentang hak menentukan jalan sendiri. Kata-kata itu terdengar membebaskan, padahal menyimpan racun pembangkangan. Ketegangan meningkat. Setiap pertemuan menjadi medan tarik-menarik pengaruh. Karun memanfaatkan kekayaannya untuk menarik simpati. Ia memberi, menjamu, dan menjanjikan kemudahan. Musa tetap menyeru dengan kesabaran, mengingatkan bahwa kebenaran tidak bisa dibeli. Namun suara harta seringkali terdengar lebih keras bagi mereka yang lelah dan berharap pada perubahan cepat. Karun merasa semakin yakin. Ia melihat dirinya bukan lagi sebagai pengikut, melainkan penantang. Di benaknya, Musa telah melampaui batas. Ia mulai menyusun langkah-langkah berikutnya, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menjatuhkan. Tantangan terbuka itu bukan akhir, melainkan awal dari konflik yang lebih gelap. Karena ketika ego telah memimpin, kebenaran akan dianggap musuh. Di kejauhan, langit tetap diam, namun bumi seakan mencatat setiap kata, setiap niat. Karun telah melangkah terlalu jauh untuk kembali tanpa konsekuensi. Dan dari titik inilah, jalan menuju kehancuran mulai terbentang dengan jelas, menunggu satu kesalahan besar berikutnya untuk ditutup dengan murka yang tak terelakkan. Ketika perintah tentang zakat disampaikan, suasana berubah drastis. Kata itu menggema di telinga Karun seperti ancaman tersembunyi. Bagi kaumnya, zakat adalah pembersih harta dan jiwa. Bagi Karun, kata itu terdengar seperti tangan yang hendak meraih emasnya. Ia berdiri kaku, matanya menajam, dadanya dipenuhi perhitungan. Selama ini ia memberi ketika ia mau. Kini ada ketentuan, ada angka, ada kewajiban, dan itu menyentuh inti dari apa yang paling ia lindungi. Karun mulai berbicara dengan nada yang dibungkus kepedulian. Ia mengumpulkan orang-orang yang terpengaruh oleh kekayaannya, berbicara seolah mewakili suara mereka. Ia berkata bahwa Musa telah melangkah terlalu jauh, bahwa setelah mengatur ibadah dan identitas, kini Musa ingin mengambil harta mereka. Kata-katanya disusun rapi, penuh logika duniawi. Ia tidak menolak Tuhan secara terbuka. Ia hanya menolak syarat, dan dalam penolakan itu, ia menyisipkan ketakutan. Bukankah harta ini hasil usaha kita? Pikirnya keras, dan pikiran itu ia tanamkan pada yang lain. Bukankah kecerdasan dan kerja keras kita yang menghasilkan semua ini? Ia menatap emasnya dengan rasa memiliki yang mutlak. Tidak ada ruang lagi untuk konsep titipan. Zakat baginya bukan kewajiban suci, melainkan potongan paksa yang merusak keseimbangan yang telah ia bangun dengan susah payah. Orang-orang mulai terpecah. Sebagian masih berpegang pada ajaran Musa. Sebagian lain mulai ragu. Keraguan itu tumbuh subur di tengah kesenjangan dan kelelahan. Karun memanfaatkan momen itu. Ia memberi bantuan, membagikan sebagian kecil hartanya dengan cara yang mencolok, seolah ingin berkata bahwa ia lebih dermawan tanpa aturan. Pemberian itu mengikat, menumbuhkan loyalitas yang tidak terlihat namun kuat. Musa kembali mengingatkan dengan suara yang jernih. Zakat bukan perampasan, melainkan penjagaan. Bukan pengurangan, melainkan penyucian. Namun bagi Karun, penjelasan itu terdengar seperti pembenaran. Hatinya telah terkunci. Setiap kata yang datang dari Musa, kini ia saring dengan kecurigaan. Ia merasa diserang, bukan diarahkan, dan perasaan diserang seringkali melahirkan perlawanan. Karun lalu melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya menolak, ia menghasut. Ia menyebarkan narasi bahwa kepemimpinan Musa telah berubah menjadi penindasan, bahwa aturan demi aturan hanyalah cara untuk mengontrol. Ia membungkus pembangkangan dengan istilah kebebasan. Ia menyalakan api kecil di hati orang-orang yang merasa tertinggal, menjanjikan kehidupan yang lebih longgar, lebih makmur, tanpa batasan yang mengikat. Di balik semua itu, Karun merasa semakin kuat. Kekayaannya menjadi perisai. Setiap penolakan ia tutupi dengan hadiah. Setiap kritik ia redam dengan pengaruh. Ia tidak lagi melihat Musa sebagai nabi, melainkan sebagai penghalang. Dan ketika seseorang menganggap kebenaran sebagai penghalang, ia akan melakukan apapun untuk menyingkirkannya. Malam-malam Karun kini dipenuhi rencana. Bukan rencana dagang, melainkan langkah-langkah untuk menjatuhkan. Ia tahu bahwa penolakan terhadap zakat saja tidak cukup. Musa masih berdiri tegak di mata kaumnya. Dibutuhkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa meruntuhkan kepercayaan, bukan hanya pada perintah, tetapi pada pribadi Musa sendiri. Di titik ini, garis telah terlewati. Penolakan berubah menjadi perlawanan, dan perlawanan itu menuntut senjata.
Karun mulai mencari cara paling keji untuk menyerang dari balik bayangan. Cara yang tidak hanya melukai, tetapi menghancurkan. Dan ketika niat itu mengeras, kegelapan pun membuka pintunya lebar-lebar, menawarkan jalan menuju fitnah yang akan mengguncang segalanya. Ketika penolakan dan hasutan tak lagi cukup, Karun memilih jalan yang lebih gelap. Ia menyadari bahwa Musa tidak bisa dijatuhkan dengan perdebatan atau keraguan semata. Kepercayaan kaumnya kepada Musa terlalu kuat, tertanam oleh mukjizat dan keteguhan. Maka Karun mencari celah lain, bukan pada ajaran, melainkan pada kehormatan pribadi. Ia tahu, satu noda kecil pada nama seseorang bisa merobohkan bangunan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Di balik dinding istananya, Karun menyusun rencana dengan dingin. Ia mengamati kelemahan manusia, bukan untuk memperbaiki, tetapi untuk mengeksploitasi. Ia memanggil seorang perempuan yang hidup di pinggiran masyarakat, seseorang yang terbiasa dipandang rendah dan jarang dibela. Dengan harta yang melimpah, Karun membeli kesediaannya. Emas berpindah tangan, dan bersama emas itu, kebenaran dipaksa diam. Fitnah pun siap dilahirkan. Hari yang ditentukan tiba. Musa berdiri di hadapan Bani Israel, menyampaikan peringatan tentang moral dan keadilan. Suaranya tenang, tegas, tanpa celah. Di tengah seruan itu, Karun melangkah maju. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan niat yang kelam. Ia berbicara lantang, memotong keheningan, dengan tuduhan yang menghantam jantung kepercayaan. Ia menuduh Musa melakukan perbuatan hina, sebuah dosa yang akan meruntuhkan kehormatan siapapun yang dituduh melakukannya. Kerumunan membeku, udara seakan berhenti bergerak. Tuduhan itu menggantung, berat dan mematikan. Musa tidak bereaksi dengan kemarahan. Ia tidak membela diri dengan teriakan. Ia berdiri tegak, memandang lurus ke depan, lalu berkata dengan ketenangan yang mengguncang, bahwa hukum berlaku bagi siapa saja, bahkan bagi dirinya sendiri, jika tuduhan itu benar. Keteguhan itu membuat sebagian orang ragu. Namun fitnah telah dilempar, dan keraguan adalah benih yang cepat tumbuh. Perempuan itu kemudian dihadirkan. Langkahnya gemetar ketika berdiri di hadapan Musa. Ribuan mata menatapnya, menunggu pengakuan yang akan mengubah segalanya. Karun mengamati dari kejauhan, yakin bahwa rencananya akan berhasil. Ia telah membeli kata-kata yang ia butuhkan. Ia merasa kemenangan sudah di tangan. Namun, sesuatu yang tak ia perhitungkan terjadi. Ketika perempuan itu menatap wajah Musa, ia tidak melihat ketakutan atau kebohongan. Ia melihat ketulusan yang menembus pertahanannya. Musa memintanya bersumpah atas nama Tuhan yang telah menyelamatkan kaumnya. Kata-kata itu mengguncang hati yang selama ini terbiasa berkompromi dengan kegelapan. Rasa takut kepada Tuhan mengalahkan ketakutan kepada Karun. Air mata pecah, suara yang tadinya disiapkan untuk dusta berubah menjadi pengakuan. Perempuan itu mengungkapkan kebenaran, bahwa tuduhan itu adalah fitnah yang dibeli dengan harta karun. Kata-kata itu jatuh seperti petir. Kerumunan bergemuruh. Wajah-wajah terkejut, marah, dan malu bercampur menjadi satu. Karun terpaku. Dunia yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Fitnah yang ia harapkan menjadi senjata justru berbalik arah. Musa bersujud syukur, bukan karena kemenangan atas musuh, tetapi karena kebenaran telah ditegakkan. Kaumnya terdiam, menyaksikan bagaimana kehormatan dipulihkan, bukan dengan kekuatan dunia, melainkan dengan kejujuran yang lahir dari rasa takut kepada Tuhan. Namun bagi Karun, ini bukan sekadar kegagalan. Ini adalah aib terbuka. Jalan kembali tertutup rapat. Ia telah menyeberangi batas terakhir. Fitnah paling keji telah terungkap. Dan sejak saat itu, murka yang selama ini tertahan mulai bergerak. Langit tetap diam, tetapi bumi seakan bersiap, karena ketika kebenaran dipermainkan sedemikian rupa, hukuman tidak lagi datang sebagai peringatan, melainkan sebagai akhir yang tak bisa dihindari. Keheningan setelah pengakuan itu terasa menyesakkan. Bani Israel berdiri terpaku, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Wajah-wajah yang tadi dipenuhi keraguan, kini berubah pucat. Fitnah yang dilempar dengan penuh perhitungan, runtuh dalam satu kalimat jujur. Nama Musa kembali bersih, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Namun, di sudut kerumunan, Karun berdiri kaku, merasakan tatapan yang kini berbalik menusuknya. Bisikan-bisikan mulai menyebar, bukan lagi tentang Musa, melainkan tentang Karun. Orang-orang yang sebelumnya terpengaruh hartanya, kini saling berpandangan dengan rasa malu dan takut. Mereka menyadari
betapa dekatnya mereka dengan jurang kebohongan. Kepercayaan yang pernah mereka berikan kepada Karun berubah menjadi beban di dada. Kebenaran telah meledak, dan pecahannya melukai siapapun yang sempat mendekat pada dusta. Musa berdiri tenang di tengah kegaduhan yang tertahan. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada kata-kata balasan. Ia hanya menatap langit dengan mata yang basah, lalu bersujud syukur. Sujud itu bukan untuk merayakan jatuhnya Karun, melainkan untuk memuji Tuhan yang tidak membiarkan kebenaran terkubur. Di saat itulah wahyu turun dengan keheningan yang berat, membawa pesan yang membuat bulu kuduk merinding. Musa bangkit dengan wajah yang berubah. Ada ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tuhan telah memberikan wewenang yang luar biasa. Bumi, yang selama ini diam menanggung kesombongan manusia, kini berada di bawah perintahnya. Kekuasaan itu bukan hadiah, melainkan amanah yang berat. Musa memandang Karun, bukan dengan dendam, tetapi dengan keadilan yang tak bisa ditawar. Karun mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, kekayaannya terasa tak berguna. Istana, emas, pengaruh semuanya tak bisa membeli jalan keluar dari tatapan itu. Hatinya dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, namun kata-kata tercekat di tenggorokan. Kebenaran telah berdiri di hadapannya, dan ia tak punya lagi topeng untuk bersembunyi. Kaum Bani Israel menahan napas. Mereka merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Udara terasa berat. Tanah di bawah kaki seolah bergetar halus. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani bersuara. Semua mata tertuju pada Karun. Sosok yang dulu mereka kagumi, kini berdiri sendirian, tanpa pelindung. Dalam hati Karun, penyesalan muncul terlambat. Ia teringat masa-masa miskinnya, doanya yang dulu tulus, dan janji yang pernah ia ucapkan. Semua itu kini terasa jauh, seperti kehidupan orang lain. Kesombongan telah membawanya terlalu jauh. Dan ketika penyesalan akhirnya datang, pintu ampunan yang bersifat duniawi telah tertutup. Musa mengangkat pandangannya. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman panjang. Hanya satu perintah yang keluar dengan suara yang mantap. Suara yang membawa keputusan langit. Bumi seakan mendengarkan. Diam, menunggu. Detik itu terasa abadi, seolah waktu sendiri menahan langkahnya. Di saat itulah semua orang menyadari bahwa kehancuran Karun bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian yang sedang bergerak menuju mereka. Kebenaran telah menang, tetapi kemenangan itu bukan akhir yang manis. Ia adalah gerbang menuju hukuman yang mengerikan. Dan ketika bumi mulai bersiap membuka rahangnya, tidak ada lagi yang bisa menghentikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Udara menegang hingga terasa sulit dihirup. Tidak ada angin, tidak ada suara. Seolah seluruh alam menahan napas, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Musa berdiri tegak, tubuhnya diam, namun jiwanya bergetar oleh amanah yang baru saja diterimanya. Kekuasaan atas bumi bukanlah kehormatan yang ia cari, melainkan beban yang harus ia pikul demi menegakkan keadilan. Di hadapannya Karun berdiri dengan wajah yang kehilangan warna, sementara ribuan pasang mata menatap tanpa berkedip. Musa menengadah. Doanya tidak panjang, tidak berliku. Ia tidak meminta balas dendam. Ia hanya menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Doa itu keluar dengan suara yang dalam, berat, seolah menggetarkan lapisan langit. Pada saat itulah sesuatu berubah, bukan di wajah manusia, tetapi di dalam tanah yang selama ini setia menopang kesombongan Karun. Getaran halus menjalar di bawah kaki mereka. Awalnya nyaris tak terasa, seperti denyut nadi bumi. Sebagian orang mengira itu hanya ilusi ketakutan, namun getaran itu terus menguat. Debu berjatuhan dari bangunan, tanah mulai meretak, membentuk garis-garis tipis yang merambat seperti luka terbuka. Ketakutan menyebar cepat, lebih cepat dari bisikan. Karun menatap ke bawah, jantungnya berdentum keras. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Kekayaan yang ia kumpulkan seumur hidup tidak memberinya pijakan. Tanah yang selama ini ia injak dengan penuh keyakinan, kini terasa asing, seolah menolaknya. Ia melangkah mundur, namun retakan mengikuti kemanapun ia bergerak, seakan bumi telah mengenali siapa yang harus ia tuntut. Musa mengangkat tangannya, suaranya keluar dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Ia memerintahkan bumi untuk menjalankan ketetapan Tuhan. Tidak ada amarah dalam nada itu, hanya kepastian, dan bumi pun patuh. Retakan melebar, tanah amblas perlahan, menelan kaki Karun hingga mata kaki. Teriakan pecah dari kerumunan, sebagian mundur ketakutan,
sebagian tersungkur gemetar. Karun berteriak memanggil nama Musa. Suaranya berubah, tidak lagi penuh keangkuhan, melainkan putus asa. Ia memohon, menjanjikan apapun, mengingatkan tentang hubungan darah dan masa lalu. Namun, Musa berdiri tak bergerak. Wajahnya tegas, matanya basah, tetapi tangannya tidak diturunkan. Ini bukan lagi persoalan pribadi. Ini adalah keputusan langit yang sedang dijalankan. Tanah terus bergerak. Dari mata kaki ke lutut, dari lutut ke pinggang. Setiap detik terasa seperti penghakiman yang tak bisa dihentikan. Harta karun, istananya, pengikutnya, semuanya ikut goyah. Bangunan megah mulai runtuh ke dalam lubang yang menganga. Emas berkilau untuk terakhir kalinya, lalu lenyap dalam gelap. Teriakan Karun semakin lemah, tenggelam bersama tubuhnya. Penyesalan yang datang terlambat tidak menemukan jalan kembali. Ketika tanah mencapai dadanya, suaranya hilang. Yang tersisa hanyalah gemak hancuran dan debu yang menutup segalanya. Dalam sekejap, Karun dan seluruh simbol kesombongannya lenyap dari permukaan bumi. Keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Lubang besar menganga sebagai saksi. Tidak ada istana, tidak ada emas, tidak ada Karun. Kaum Bani Israel berdiri gemetar, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan murka Tuhan yang nyata. Musa menunduk berdoa dalam diam. Hukuman telah dijatuhkan, bukan sebagai tontonan, tetapi sebagai peringatan. Namun jauh di bawah tanah yang tertutup kembali, sesuatu belum benar-benar berakhir. Karena emas yang ditelan bumi tidak selalu mati. Dan kisah Karun, meski tubuhnya telah hilang, baru saja memasuki babak yang akan menghantui manusia hingga ribuan tahun setelahnya. Tanah itu akhirnya menutup kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Debu perlahan turun, getaran menghilang, dan keheningan yang tersisa terasa lebih menakutkan daripada teriakan sebelumnya. Tidak ada sisa istana, tidak ada jejak emas. Tempat yang baru saja menjadi pusat kekayaan paling besar, kini berubah menjadi hamparan tanah kosong yang sunyi. Bani Israel berdiri mematung, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan sepanjang hidup. Beberapa orang mendekat dengan langkah ragu, menatap tanah yang masih retak samar. Tidak ada lubang besar, tidak ada celah untuk mengintip. Bumi telah menutup mulutnya rapat-rapat, seolah menelan rahasianya sendiri. Seorang yang tadi terpesona oleh kemewahan Karun kini tersungkur, tubuhnya gemetar. Yang lain menunduk dalam-dalam, takut jika pandangan mereka terlalu lama tertuju pada tempat itu, bumi akan kembali bergerak. Nama Karun tidak lagi disebut dengan kekaguman. Ia disebut dengan suara pelan, nyaris berbisik, seperti menyebut sesuatu yang terlarang. Dalam satu hari, sosok yang paling kaya berubah menjadi peringatan paling mengerikan. Tidak ada satupun yang datang menolongnya. Tidak ada harta yang mampu menahan keputusan Tuhan. Kebenaran itu kini tertanam kuat di hati mereka. Bukan sebagai teori, tetapi sebagai pengalaman yang menggetarkan jiwa. Musa berdiri agak jauh, menatap tanah dengan wajah yang tenang, namun penuh beban. Ia tidak bersorak, ia tidak memerintahkan perayaan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukan kemenangan manusia atas manusia lain, melainkan tegaknya keadilan ilahi. Musa kemudian mengingatkan kaumnya dengan suara yang rendah, namun menghujam, bahwa kekayaan dunia tidak menjamin keselamatan, dan kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran. Hari-hari berikutnya dilalui dengan suasana yang berbeda. Orang-orang yang dulu iri kepada Karun, kini bersyukur atas apa yang mereka miliki. Mereka yang sempat menginginkan kehidupan seperti Karun, kini bergidik ngeri jika mengingatnya. Percakapan tentang emas dan kemewahan digantikan oleh perenungan dan rasa takut kepada Tuhan. Kisah Karun menjadi pengingat yang diceritakan berulang-ulang, dari tenda ke tenda, dari orang tua ke anak-anak. Namun seiring waktu berjalan, rasa takut perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Beberapa orang mulai bertanya-tanya tentang harta yang hilang. Kemana semua emas itu pergi? Apakah benar-benar lenyap atau masih ada, terkubur di perut bumi, menunggu untuk ditemukan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul pelan-pelan, seringkali disertai bisikan, seolah takut jika bumi mendengarnya. Legenda pun mulai tumbuh. Diceritakan bahwa harta Karun tidak diam di satu tempat, bahwa emas itu bergerak, berpindah di bawah tanah, muncul dan menghilang sesuka kehendak Tuhan. Setiap kali seseorang menggali dan menemukan emas, orang-orang mengingat Karun. Mereka menyebutnya sebagai harta yang membawa ujian, bukan keberkahan. Harta yang jika tidak disikapi dengan iman,
akan menyeret pemiliknya ke dalam kesombongan yang sama. Generasi berganti, namun kisah itu tidak pernah mati. Tempat di mana karun ditelan bumi menjadi simbol, bukan tujuan. Orang-orang tidak datang untuk mencari emas, tetapi untuk mengingat bahwa bumi yang menopang manusia juga bisa menjadi alat hukuman. Mengingat bahwa kesombongan tidak selalu dihancurkan oleh waktu, tetapi oleh satu perintah yang datang tanpa peringatan. Namun jauh di masa depan, ketika jarak waktu membuat manusia lupa akan rasa takut itu, kisah ini akan bangkit kembali. Bukan sebagai peristiwa, melainkan sebagai temuan. Ketika emas kembali muncul ke permukaan, dan manusia modern mengira kutukan hanyalah dongeng, saat itulah bayangan karun akan kembali menghantui. Dan tanah yang pernah membuka mulutnya, mungkin suatu hari akan melakukannya lagi. Waktu berjalan, debu peristiwa perlahan mengendap, namun bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Tempat di mana karun ditelan bumi menjadi sunyi, seperti luka yang telah menutup, namun masih terasa nyeri ketika disentuh ingatan. Tidak ada yang berani menggali. Tidak ada yang berani menantang tanah itu. Bukan karena larangan, melainkan karena rasa takut yang diwariskan dari mata ke mata, dari cerita ke cerita. Namun emas memiliki sifat yang aneh. Ia tidak pernah benar-benar dilupakan. Di tengah peringatan yang terus diulang, selalu ada bisikan kecil yang bertanya, kemana perginya semua harta itu? Apakah lenyap bersama tubuh karun? Ataukah hanya disembunyikan, ditahan bumi untuk waktu yang ditentukan? Pertanyaan itu tidak berisik, tetapi bertahan. Dan di sanalah kutukan menemukan jalannya, bukan melalui emas, melainkan melalui keingintahuan manusia. Legenda mulai tumbuh seiring berjalannya zaman. Dikatakan bahwa harta karun tidak mati. Ia bergerak, ia berpindah di bawah lapisan bumi, muncul sebagai ujian bagi siapapun yang menemukannya. Di mana ada emas yang muncul tiba-tiba dari tanah, di sana nama karun kembali disebut, bukan dengan kagum, tetapi dengan rasa was-was. Karena setiap temuan membawa cerita lanjutan, dan cerita itu jarang berakhir baik. Orang-orang mulai mengaitkan musibah dengan harta yang datang tanpa sebab. Rumah tangga yang runtuh setelah menemukan emas. Perselisihan yang pecah di antara saudara, penyakit yang datang tanpa penjelasan. Tidak ada bukti yang bisa dipegang, namun kisah-kisah itu berulang dengan pola yang sama. Harta itu memberi, lalu mengambil lebih banyak, seolah ada harga yang harus dibayar, meski tidak pernah tertulis. Generasi demi generasi tumbuh dengan dua pelajaran yang saling bertentangan. Yang pertama adalah peringatan, jangan ulangi kesombongan karun. Yang kedua adalah godaan, jika emas itu ditemukan, hidup bisa berubah seketika. Dua pelajaran itu hidup berdampingan, dan manusia seringkali memilih yang kedua, yakin bahwa dirinya berbeda, yakin bahwa ia bisa mengendalikan apa yang dahulu menghancurkan orang lain. Waktu memperluas jarak. Kisah karun perlahan bergeser dari sejarah menjadi legenda, dari peringatan menjadi cerita pengantar tidur. Ketika rasa takut memudar, keberanian palsu mengambil alih. Orang-orang mulai menggali bukan untuk mengingat, tetapi untuk mencari. Tanah tidak lagi dipandang sebagai saksi, melainkan sebagai peti harta raksasa yang menunggu dibuka. Dan di sanalah kutukan bekerja paling efektif. Bukan dengan suara, bukan dengan tanda. Ia bekerja dengan keserakahan yang terasa wajar. Dengan keyakinan bahwa zaman telah berubah. Dengan anggapan bahwa ilmu dan teknologi mampu menaklukkan semua. Manusia modern mulai tertawa pada kisah-kisah lama, menyebutnya mitos, takhayul, atau kebetulan belaka. Padahal kutukan tidak pernah berteriak. Ia menunggu. Ia membiarkan manusia mendekat dengan sukarela. Ia membiarkan tenggen-tenggen menggali, mata-mata berbinar, dan hati-hati dipenuhi rencana. Dan ketika emas kembali melihat cahaya, ketika keserakahan kembali menguat, sejarah hanya perlu sedikit dorongan untuk berulang dengan wajah yang berbeda. Emas karun memang hilang dari pandangan, namun bayangannya tertinggal. Ia hidup di setiap ambisi yang tidak terkendali, di setiap keyakinan bahwa harta adalah segalanya. Dan selama manusia masih menilai-nilai dirinya dari apa yang ia miliki, bukan dari siapa dirinya di hadapan Tuhan, kisah karun tidak akan pernah benar-benar berakhir. Karena kehancuran tidak selalu datang sebagai hukuman yang menggelegar. Kadang ia datang sebagai kesempatan yang terlihat seperti berkah. Berabad-abad berlalu, dan dunia berubah wajah. Gurun yang sunyi digantikan jalan beraspal. Obor berganti cahaya listrik, dan kisah-kisah lama disimpan di balik buku sejarah. Nama karun
jarang disebut dengan rasa takut. Ia kini lebih sering terdengar sebagai legenda, simbol kekayaan masa lampau yang dianggap tak relevan. Manusia modern merasa lebih cerdas, lebih aman, dan lebih berkuasa atas bumi. Mereka percaya tidak ada lagi tanah yang bisa membuka mulutnya. Hingga suatu hari, sekop-sekop mulai menggali dengan tujuan yang sama seperti ribuan tahun lalu. Peta-peta kuno ditemukan. Cerita rakyat dianggap petunjuk. Tanah digali bukan untuk mengenang, tetapi untuk memiliki. Ketika emas muncul kembali ke permukaan, kilauannya tetap sama dingin, memikat, dan menjanjikan perubahan hidup dalam sekejap. Tidak ada yang mengingat doa Musa. Yang terdengar hanya degup jantung dan hitungan cepat. Penemuan itu menggemparkan. Artefak kuno, perhiasan emas benda-benda yang tak ternilai sejarahnya, muncul dari perut bumi. Orang-orang bersorak, merayakan keberuntungan yang mereka anggap murni hasil usaha. Nama karun kembali disebut bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai legenda kekayaan yang akhirnya terungkap. Mereka berkata, kutukan hanyalah cerita lama, dibesar-besarkan oleh ketakutan masa lalu. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Seperti pola yang berulang, satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Kecelakaan yang tak masuk akal, penyakit yang datang tiba-tiba, perselisihan yang meledak tanpa sebab jelas. Orang-orang mulai berbisik, menghubungkan titik-titik yang ingin mereka abaikan. Harta itu berpindah tangan, tetapi bersama setiap perpindahan, ada sesuatu yang ikut berpindah ketenangan. Ketika emas itu akhirnya masuk ke ruang-ruang megah, dipajang di balik kaca, dan dijaga teknologi canggih, manusia merasa telah menaklukkannya. Mereka memberi label, katalog, dan nilai. Mereka mengira, dengan memenjarakan emas di museum, kisahnya pun ikut terkurung. Namun keserakahan tidak mengenal dinding. Ia menemukan jalannya bahkan di tempat yang paling terhormat. Seseorang tergoda. Seseorang yang seharusnya menjaga, justru mengambil. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan pembenaran yang familiar. Utang, kebutuhan, kesempatan, alasan-alasan itu terdengar modern, tetapi rasanya sama. Dan ketika kebenaran terungkap, kehancuran kembali terjadi. Bukan dengan tanah yang terbelah, melainkan dengan nama yang hancur dan hidup yang runtuh. Dunia kembali terdiam sejenak. Media menulis, orang-orang berspekulasi. Sebagian menyebutnya kebetulan. Sebagian lain mengingat kisah lama dengan merinding. Emas itu dikembalikan, dipajang kembali, seolah semuanya telah selesai. Namun, tidak ada yang benar-benar yakin. Karena meski emas itu terlihat diam, bayangannya terus bergerak. Kisah karun tidak bangkit sebagai peristiwa, tetapi sebagai pola. Pola kesombongan, pembenaran, dan kejatuhan. Ia tidak memilih zaman. Ia tidak peduli teknologi. Ia hanya menunggu satu hal, hati yang lupa bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. Dan kini, ketika kisah ini diceritakan kembali, pertanyaannya bukan lagi di mana harta itu berada. Pertanyaannya adalah, di tangan siapa ujian itu akan jatuh berikutnya? Karena selama manusia masih mengira kekayaan adalah bukti keistimewaan, selama itu pula bayangan karun akan terus berjalan di belakang mereka tanpa suara, tanpa wajah, menunggu saat yang tepat untuk mengingatkan dengan cara yang sama dan akhir yang tidak pernah benar-benar berbeda.